Pemilu 2024 menjadi strategis bukan saja karena pilkada juga dilaksanakan di tahun yang sama. Tapi pemilu 2024 bisa menjadi momentum politik untuk mengakhiri atau endgame fase transisi menuju konsolidasi demokrasi. Penyelenggaraan pemilu 2024 dituntut harus benar-benar luber dan jurdil, serta memenuhi parameter demokratis. Nah, untuk membahas terkait dengan tema kita yang sudah kita sounding di Facebook fanpage dan juga sosmed kami, baik IG dan juga YouTube juga sudah disounding kepada Tribuners. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yakni agar pemilu 2024 lancar jaya. KPU bikin apa? Sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Ini merupakan anggota KPU Republik Indonesia, Pramono Ubay Tantowi, yang selanjutnya akan saya sapa Mas Pram. Halo Mas Pram. Halo Mbak. Selamat malam, selamat petang ini ya. Baik, terima kasih Mas Pram sudah bersedia untuk kami undang, meskipun kami tahu bahwa jadwal kunjungan di Kota Ambon ini sangat padat sekali, namun bisa membuat jadwal untuk bisa gabung bersama kami. Thank you untuk Ketua KPU Provinsi Maluku yang sudah bersedia untuk mengatur jadwal itu. Namun sebelum kita lanjut membahas terkait dengan tema kita pada hari ini, saya mau melihat dulu hari ini sehat luar biasa Pak. Mas. Alhamdulillah saya sehat saja. Jadi kita sebagai penyelenggara pemilu itu memang harus dalam kondisi selalu fit ya. Dan kita ini dilarang sakit. Dilarang sakit. Dilarang sakit. Ya, itu artinya harus menjaga kesehatan dengan baik agar menyambut di pemilu 2024 ini segala sesuatu yang mungkin sudah direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Ya Mas ya. Baik, tadi juga pas masuk di studio kami mencium bau durian. Ini tadi makan durian di mana sih Mas? Saya kan memang kemarin sebelum datang ke sini dari Maluku Utara, dan di Maluku Utara saya disuguhi durian kan. Lalu kata teman-teman Maluku, bukan yang punya durian enak bukan hanya Maluku Utara tapi juga Maluku. Nah saya bilang, wah itu enaknya belum bisa dipastikan kalau belum saya verifikasi faktual. Setelah diverifikasi, gimana rasanya? Jadi setelah saya verifikasi faktual, memang durian Ambon ini memang enak. Enak. Jadi dia rasanya sudah mendekati durian premium. Meskipun dia kalau lihat bentuk fisiknya itu kan durian lokal, tapi dari sisi rasanya dia sudah mendekati durian premium ya. Oke, ini semakin meningkatkan semangat petani durian kita yang ada di Kota Ambon dan Provinsi Maluku ini agar ya bisa meningkatkan lagi perekonomian ya. Betul. Ini dengan kedatangan Mas Pram dan juga teman-teman di luar sana juga ramai banget. Ya, Mas Pram, seperti yang kita ketahui bahwa pemilu 2024 ini memang masih lama ya, di tahun 2024, artinya masih ada sekitar 2 tahun lebih untuk penyelenggaraan ini. Nah, KPU sendiri sudah menetapkan jadwal pelaksanaan pemilu ini. Nah, sesuai dengan yang teratur dalam Undang-Undang Pasal 167 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 2017 ini terkait dengan pelaksanaan pemilu, dan dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Itu artinya tahapan-tahapan ini sudah mulai harus dipersiapkan. Nah, paling lambat nanti di Juli 2022 ini. Nah, untuk melakukan tahapan-tahapan pemilu ini, bagaimana dengan anggaran? Apakah sudah diluncurkan untuk pelaksanaan itu? Ya, jadi memang Undang-Undang Pemilu kita masih mengatur bahwa meskipun hari H pemilu itu nanti jatuhnya di 2024 bulan Februari, tapi sebenarnya pemilu itu kan terdiri dari rangkaian yang panjang sekali. Betul. Gitu ya. Dan rangkaian itu harus dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari H. Sehingga kalau kita hitung mundur dari Februari 2024, jatuhnya adalah 14 Februari 2024. 14 Juni 2022. 22 ini. Jadi harus sudah mulai tahapan. Nah, untuk masuk ke tahapan tentu banyak persiapan-persiapan yang harus dikerjakan oleh KPU. Nah, salah satunya aspek tadi yang ditanyakan soal anggaran. Gitu ya. Jadi anggaran memang sudah kita rancang dari KPU untuk mengcover seluruh tahapan pemilu dari sejak dimulai sampai nanti pasca pemungutan suara. Jadi kira-kira 2 tahun lebih ya, bisa hampir 3 tahun.
dan mengcover kebutuhan anggaran bukan hanya di KPU RI, tapi KPU provinsi sampai KPU kabupaten kota dan sampai TPS-TPS di seluruh Indonesia. Jadi kebutuhan anggaran kita memang cukup besar. Dari yang kita rancang awal 86 triliun, tetapi kemudian sudah kita rasionalisasi menjadi sekitar 76 triliun. Dan terakhir kita terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah dan DPR. 76 itu ada kemungkinan nanti pada akhirnya akan ketemu di angka kira-kira 50 sampai 60 triliun. Okay. Tetapi angka segitu itu bukan anggaran yang dikeluarkan dalam 1 tahun, tetapi dibutuhkan untuk beberapa tahun. Jadi 2022 itu kira-kira butuh 8 sampai 10 triliun. Nanti tahun 2023, 2024 sampai 2025. Gitu ya. Berarti jadi penggunaannya bertahap ini. Penggunaannya bertahap sehingga relatif angka 50 sampai 60 triliun itu kita berharap pemerintah cukup punya kelonggaran fiskal untuk memenuhi itu dan angka itu juga sudah memadai untuk menyelenggarakan seluruh tahapan-tahapan pemilu untuk seluruh wilayah Indonesia. Setelah diukur dari kebutuhan per masing-masing provinsi sampai di daerah, betul. Angka tadi cukup rasional untuk realisasi nanti pemilu 2024. Ya, kami memperkirakan dengan berbagai pertimbangan ya, tentu karena kita kan menyelenggarakan pemilunya bukan level kayak pilkada atau pilgub, tapi ini kan seluruh wilayah Indonesia dari sejak Aceh sampai Papua gitu ya, dari tingkat nasional sampai di tingkat TPS gitu. Jadi memang kebutuhannya sangat besar sekali. Nah itu angka 50 sampai 60 triliun saya kira itu sudah cukup memadai. Baik, ya terkait dengan tahapan penyelenggaraan nanti di Juli 2022 ini, sebelum pasti sudah berkaca nih, kalau kita mau berkaca dari pemilu sebelumnya di tahun 2019, yang tentunya 1 tahun setelahnya di 2020 juga penyelenggaraan pilkada seperti itu. Apa yang kemudian diambil sebagai pembelajaran ataupun persoalan-persoalan yang diprediksikan akan terjadi di pemilu 2024? Ya, memang pemilu 5 surat suara itu kan sudah dimulai sejak pemilu 2019 yang lalu. Dan pemilu yang serupa itu akan kita ulangi pada tahun 2024 yang akan datang. Tapi bedanya adalah bahwa pemilu 2024 bukan hanya 5 jenis pemilu presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Tetapi pada tahun yang sama nanti dilanjut dengan tahapan pilkada yang juga serentak secara nasional. Karena itu kita bisa berkaca pada penyelenggaraan pemilu nasional 2019 yang lalu yang kemudian kita juga berpengalaman menyelenggarakan pilkada 2020 kemarin di tengah pandemi. Jadi pengalaman baik yang kita dapatkan dari penyelenggaraan pemilu 2019, bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi itu kita bisa maksimalkan untuk penyelenggaraan pemilu 2024 dan pilkada 2024. Demikian juga penerapan protokol kesehatan yang disiplin pada pilkada 2020 itu juga bisa kita replikasi pada penyelenggaraan tahapan-tahapan awal untuk pemilu nanti yang kita perkirakan masih di tengah-tengah pandemi. Demikian. Baik. Kita lihat lagi persoalan di pemilu 2019 yang mana untuk anggota KPPS dalam pelaksanaannya tercatat di tahun 2019 sebanyak 894 petugas pemilu yang meninggal dunia. Dan kemudian ada sekitar 5.175 petugas pemilu yang jatuh sakit di 22 Januari 2020 itu. Apa kemudian langkah apa yang kemudian harus dilakukan oleh KPU untuk setidaknya jangan lagi ada jatuh korban di pemilu 2024 nanti? Ya, pada pemilu 2019 yang lalu kan itu pengalaman pertama kita di mana kita menyelenggarakan pemilu dalam 1 hari yang sama itu seorang pemilih mencoblos 5 surat suara. Jadi memang beban pekerjaan teman-teman terutama petugas kita di level paling bawah yakni petugas KPPS memang berat sekali gitu. Jadi bukan hanya menyelenggarakan proses pemungutan suara pada hari H, tetapi tugas mereka itu kan sejak beberapa hari sebelumnya mereka harus sudah membagikan pemberitahuan atau undangan kepada pemilih misalnya. Lalu kemudian malam harinya dia harus mendirikan TPS. Lalu sehari full mereka bekerja, bahkan sampai melewati tengah malam sampai besoknya lagi. Nah itu kadang-kadang bagi orang-orang tertentu ritme bekerja begitu yang sangat tinggi hanya untuk satu atau katakanlah lebih dari 24 jam itu terlalu berat. Gitu ya. Nah karena itu
kita mau mengambil pelajaran dari banyaknya petugas kita yang meninggal maupun sakit itu, maka langkah-langkah perubahan kita ambil dan sudah mulai kita terapkan kemarin di Pilkada 2020. Misalnya kita batasi usia maksimal petugas KPPS maksimal 50. Kalau 2019 yang lalu tidak ada batasan maksimal. Berarti lansia pun ada dalam ada. menjadi Jadi anggota KPPS. sepanjang mereka masih sehat, itu waktu itu masih dibolehkan. Tapi sejak Pilkada 2020 kemarin kita batasi usia maksimal 50 misalnya. Jadi relatif dari sisi kemampuan fisiknya masih lebih baik. Lalu kemudian yang kedua, kita juga mau berpikir untuk mengurangi beban pekerjaan dengan melakukan proses rekapitulasi secara elektronik. Jadi rekapitulasi secara elektronik itu kan dimulai di TPS, di mana setelah setiap surat suara 5 jenis pemilu itu dihitung, gitu ya, dituangkan di formulir C plano yang ditempel di papan itu. Nah itu kalau dulu formulir C besar itu kan kemudian disalin menjadi formulir C kecil-kecil. Dan itu salinannya banyak sekali, sejumlah berapa partai politik yang punya saksi di situ, berapa kemudian untuk Panwas, kemudian untuk saksi misalnya saksi calon DPD, saksi calon presiden wakil presiden. Jadi banyak sekali salinan yang harus dibuat dan itu harus ditulis manual. Nah, ke depan itu C hasil itu tinggal difoto dengan sistem yang kemarin sudah kita uji cobakan pada Pilkada 2020, sehingga dia tidak lagi perlu menulis manual, tapi dengan foto itu kemudian bisa dibagi kepada saksi-saksi yang hadir. Gitu. Terkait dengan e-rekap ini, Mas, bukankah penilaian di tahun 2020 dan juga 2019 itu dari e-rekap sendiri dinilai bahwa tidak optimal? Itu terlihat dari fitur-fitur yang tidak sempurna ini. Apa kemudian yang nanti disempurnakan dari e-rekap ini ke depannya? Jadi memang kita 2020 itu kan statusnya sebenarnya masih uji coba, gitu ya. Jadi uji coba dan status penggunaan rekapitulasi secara elektronik itu kan baru sebagai alat bantu, gitu. Dan itu karena baru pertama kali diuji coba, tentu masih ada kekurangan di sana-sini. Dan kami sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik terkait dengan kemudahan dari sisi registrasinya, dari sisi uploadnya, macam-macam lah. Itu banyak kendala memang. Nah, untuk penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang, akan ada dan sudah kita lakukan beberapa perbaikan, baik dari sisi kapasitasnya, dari sisi aksesibilitasnya, dan seterusnya, sehingga itu akan jauh lebih baik pada pemilu 2024, sehingga beban pekerjaan teman-teman KPPS itu tidak terfokus pada tadi itu menulis tangan banyak sekali. Tapi dengan sekali foto gini, itu bisa dibagi ke banyak pihak, sehingga beban pekerjaan itu tidak harus sampai 24 jam full. Jadi tengah malam itu sudah selesai, jadi dia bisa istirahat dan besok lagi bisa mengerjakan tugas yang lain. Jadi tidak mudah-mudahan dengan beberapa langkah tadi itu ya, pembatasan usia, pengurangan beban pekerjaan, itu kita akan bisa meminimalisir kecelakaan kerja baik meninggal maupun sakit petugas kita di TPS. Bagaimana dengan apakah memang ada rencana untuk penambahan anggota? Kalau itu kan sudah dipatok ya di undang-undang, memang petugas KPPS itu kan jumlahnya 7 ditambah 2 petugas Linmas. Jadi dari sisi jumlah memang sudah sebenarnya sudah memadai. Sudah memadai. Tinggal sebenarnya kalau anggaran kita punya lebih, itu proses pelatihan itu semakin banyak petugas KPPS yang kita beri pelatihan itu semakin baik. Di pemilu-pemilu yang lama, di antara 7 petugas itu yang diberi pelatihan biasanya hanya 1, hanya ketuanya saja. Gitu. Karena memang kebutuhan anggaran untuk ini besar sekali. Gitu. Nah, untuk 2019 kemarin, kalau tidak salah yang bisa kita BIMTEK antara 2 dan 3. Jadi 2-3 orang sudah kita BIMTEK. Nah, kalau untuk pemilu 2024, kalau anggarannya memadai, sebenarnya semakin banyak petugas KPPS yang diberi BIMTEK, itu akan semakin banyak petugas yang paham sebenarnya aturannya bagaimana. Gitu. Jadi itu juga kalau anggaran dari sisi anggaran memadai, itu akan sangat membantu mengurangi potensi masalah di TPS. Lalu yang berikutnya, kita kan juga dari sisi anggaran ingin menaikkan honorarium petugas KPPS.
Dulu 2019 itu ketua KPPS itu kan honornya 550.000, anggotanya 500. Tapi di anggaran kita sekarang ini yang kita ajukan, dianggarkan berapa tuh Pak? Awalnya kita usulkan minimal sesuai dengan UMR awalnya. Tapi begitu kita hitung, ternyata jumlahnya besar sekali. Karena kenaikan angka 500.000 itu untuk petugas KPPS itu kita butuh anggaran kira-kira 4-5 triliun. Gitu. Untuk menaikkan sekitar 500 saja, menaikkan 500.000 honor KPPS itu, akumulasi anggaran yang dibutuhkan itu antara 4-5 triliun. Sementara kebutuhan untuk per tahapannya itu sekitar 10 juta, nah, gitu. 10 T. Ya, jadi karena itu kemarin kita setelah rasionalisasi yang paling mungkin itu kita naikkan sekitar 500.000 saja. Jadi kalau UMR terlalu berat untuk anggaran pemerintah, sehingga kita naikkan kira-kira menjadi 1 juta. Jadi kenaikan dari honorarium saja itu kira-kira 4-5 triliun. Cara menghitungnya begini, petugas di TPS itu kan 9 orang ya, 9. Jumlah TPS kita pada pemilu 2019 yang lalu itu 810.000 TPS. 810.000 kali 9, kira-kira 7,3 juta lah. Ya kan, 7,3 juta kali 500.000 berarti kan sudah 3,5 lebih. Itu baru untuk KPPS, belum PPS di tingkat desa kelurahan, belum PPK di tingkat kecamatan. Nah, itu itu dia. Jadi kita sepertinya hanya menaikkan 500.000. Apakah ini memang juga merupakan salah satu tantangan yang kemudian dihadapi oleh KPU saat ini dalam hitung-hitungan, terutama dalam monetarium gaji para anggota KPPS ini? Antara idealisme kita untuk memberi honorarium yang layak bagi petugas kita dengan kemampuan keuangan pemerintah ini kan kadang-kadang tidak match kan, gitu. Jadi kita sebenarnya punya keinginan sekurang-kurangnya UMR lah gitu, kan sebulan doang. Gitu. Tapi ternyata memang anggaran pemerintah kita kan tidak sebagaimana yang kita bayangkan tersedia besar, enggak juga, apalagi ini masih di tengah pandemi kan. Jadi makanya itu kita harus menyeimbangkan antara keinginan kita memberi honorarium yang lebih manusiawi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga kita menaikkannya secara bertahap untuk 2024 kemungkinan di angka 1 juta. Oke. Nah, ini untuk pencairannya nih untuk anggota KPPS usai pemungutan suara misalnya itu nanti dibagikan setelah kapan sih? Saya mendengar keluhan dari teman-teman biasanya di lapangan itu yang honor kita belum nih kayak gitu. Pencairan itu kan biasanya diserahkan ke sekretariat dari kabupaten, diserahkan di tingkat kecamatan, lalu di tingkat desa kelurahan gitu ya. Jadi nanti biasanya katakanlah kalau dulu 500, maka setengahnya diberikan sebelum hari H, nanti setengahnya lagi setelah selesai tugas. Gitu. Jadi tidak sekaligus gitu. Sekaligus di akhir atau sekaligus di depan itu tidak, tapi berarti ada setengah di awal sama setengah di akhir. Itu untuk menjaga agar teman-teman juga kesana kemari itu juga ada uang bensinnya lah kira-kira gitu. Baik, Mas, terkait dengan anggaran lagi nih, tadi sekitar 50 hingga 6 T yang diperkirakan nanti menjadi anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Boleh tahu di Maluku sendiri ke bagian berapa? Apa? Di Maluku sendiri ke bagian berapa? Waduh, ya kira-kira kalau berkaca pada 2019 itu indeks per pemilih. Jadi total anggaran secara nasional dibagi jumlah pemilih itu namanya disebut indeks. 2019 dulu itu indeksnya kira-kira 133.000 per orang per pemilih gitu. Dulu, nah saya tidak tahu, saya tidak hafal Maluku ini DPT-nya 2019 berapa. Katakanlah misalnya kalau jumlah pemilih Maluku ini katakanlah 2 juta, 3 juta saya nggak hafal. Misalnya 2 juta, berarti 2 juta kali 133.000 berarti saya harus pakai kalkulator. Jadi kira-kira alokasi anggarannya ya kira-kira di angka itulah. Jadi itu akan bisa dihitung dengan indeks. Dengan indeks ya. Setelah ini saya akan belajar itu. Jadi pengaturan keuangan pemilu itu juga sesuatu yang sebenarnya sangat menarik. Gitu. Jadi di situ kita belajar akuntansi, belajar manajemen, gitu ya. Nah, itu.
Oke, ya Mas, kita masih melihat lagi nih persoalan-persoalan yang menjadi evaluasi pemilu 2019 hingga nanti menatap di pemilu 2024. Salah satunya juga ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPPS di 2019 lalu. Apakah ini juga menjadi salah satu bahan evaluasi dan bagaimana antisipasinya di 2024? Iya, pasti kita menyadari bahwa dari sekitar 7 jutaan petugas KPPS itu tentu tidak seluruhnya menjalankan tugas dengan benar, gitu ya. Pasti ada kebocoran di sana sini di mana petugas melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, gitu ya. Nah, karena itu setelah pemilu 2019 yang lalu, kami perintahkan kepada teman-teman KPU kabupaten kota untuk melakukan evaluasi soal kinerja KPPS dan badan ad hoc di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Nah, data-data soal kinerja mereka ini kan masih ada di kita, gitu ya. Jadi itu kan menjadi bahan evaluasi untuk rekrutmen pemilu 2024 yang akan datang. Kalau memang petugas-petugas itu kinerjanya baik, ya itu potensial untuk direkrut kembali. Tetapi petugas-petugas yang sudah terbukti dia melakukan kesalahan, apalagi yang disengaja, apalagi menimbulkan efek politik yang fatal misalnya, tentu harus kita tinggalkan, tidak bisa direkrut kembali, gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya untuk 2024 perlu kita tadi itu kembali soal bagaimana memperbanyak jumlah petugas yang bisa diberi pelatihan. Gitu. Karena ya itu dulu kalau nggak salah hanya 2 atau 3 yang diberi perwakilan begitu ya. Iya, karena memang kebutuhan anggarannya tadi itu besar ya. Besar sekali. Kita misalnya dari 7,2 juta orang. Kalau kita memberi pelatihan itu kan misalnya anggaran yang dibutuhkan untuk satu orang 100.000. Untuk menambah satu orang lagi 100.000, 100.000 kali 7,2 juta berarti sudah 700 miliar. Untuk nambah satu orang. Untuk nambah satu orang itu sudah ikut pelatihan sekitar 700 miliar. Itu jadi angkanya kan besar sekali. Gimana kalau 7-7-nya diberi pelatihan? Bagaimana untuk bisa mentransfer ilmu ini ke semua itu yang KPPS? Betul. Nah itu makanya begitu yang diberi pelatihan 2 atau 3 orang, maka kita dorong teman-teman KPU Kabupaten Kota untuk meminta petugas KPPS itu sebelum hari H mereka melakukan simulasi. Simulasi di masing-masing TPS bagaimana seolah-olah kalau pemungutan suara itu bagaimana prosesnya. Nah, dengan simulasi itulah yang tidak ikut pelatihan ikut terlibat latihan sebelum hari H. Itu bagian dari bagaimana yang tidak ikut pelatihan itu mengetahui aturan dan prosesnya. Baik, Mas, saat ini sudah mendekati di salah satu tahapan yang diselenggarakan di Juli 2022 ini. Ancang-ancang apa yang kemudian saat ini tengah dilakukan oleh KPU Republik Indonesia? Iya, tentu langkah persiapan kita sudah kita lakukan sejak begitu kita selesai Pilkada 2020 kemarin. Jadi awal 2021 kita sudah mulai merencanakan untuk persiapan pemilu 2024. Langkah-langkah persiapan kita satu, perencanaan tahapan-tahapan pemilu. Itu kita susun menjadi draft peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal. Jadi bulan apa kegiatannya apa, bulan apa kegiatannya, dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Itu serempak di seluruh Indonesia. Nah itu draft itu sudah siap. Lalu kemudian kedua, perencanaan anggaran tentu ya, tadi yang saya jelaskan panjang lebar, perencanaan anggaran itu penting. Lalu kemudian ketiga, penyiapan regulasi-regulasi. Jadi setiap tahapan pemilu, mau pendaftaran partai politik atau penataan daerah pemilihan atau nanti pemutakhiran daftar pemilih itu harus ada regulasinya, ada peraturan KPU-nya. Nah itu kita siapkan dari jauh-jauh hari. Lalu yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi itu juga kita perkuat kembali. Sebagaimana contoh yang rekapitulasi elektronik tadi, itu mau sistem informasi data pemilih, mau pencalonan, mau sistem informasi partai politik dan lain-lain itu kita perkuat kembali, kita review mana titik-titik lemahnya, kita perkuat dan kita integrasikan seluruh sistem informasi itu tidak menjadi satu, tetapi data-data yang ada di masing sistem informasi itu terkoneksi. Nah, yang terakhir kita memperkuat sosialisasi gitu ya, terutama di kalangan akar rumput. Itu kita menyasar kelompok-kelompok strategis di tingkat bawah agar mereka mulai memahami bahwa
pemilu 2024 nanti itu berat karena bukan hanya memilih 5 surat suara pada pemilu nasional, tetapi dilanjutkan dengan pilkada. Nah, informasi ini harus sudah mulai kita sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat juga bersiap-siap memiliki pemahaman yang lebih utuh tentang pemilu dan pilkada 2024. Jadi itu 5 langkah persiapan yang sejauh ini sudah sudah dan terus dikerjakan oleh KPU. Baik. Ya, kalau kita mau melihat di Provinsi Maluku ini sendiri, seperti yang Mas tahu bahwa daerah kami ini terdiri dari daerah kepulauan, yang mana kita mau ke daerah di kabupaten sebelah aja harus menyeberang dan membutuhkan 1 hingga 3 hari. Kabupaten untuk 3 kabupaten di Pulau Seram yang hanya bisa melewati daratan seperti itu. Nah, apakah ini juga Mas bisa melihat sebagai salah satu tantangan penyelenggaraan pemilu 2020, pemilu dari tahun ke tahun di Maluku? Ya, Indonesia ini memang keragamannya sangat tinggi, bukan hanya dari sisi agama, etnis, bahasa, tetapi juga keragaman dari sisi kondisi geografis itu memang sangat luar biasa. Kita di KPU itu bisa melihat Indonesia ini bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa, tetapi juga wilayah-wilayah dengan hutan yang luas-luas bagaimana Kalimantan maupun Sumatera, tapi juga daerah-daerah daerah terisolir sebagaimana di Kalimantan Utara atau di Papua, tapi juga daerah-daerah lautan seperti Maluku Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTT misalnya. Itu memang daerah-daerah yang secara geografis itu menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu di masing-masing daerah. Untuk melakukan, katakanlah misalnya untuk melakukan koordinasi, supervisi misalnya dari KPU provinsi untuk datang ke kabupaten kota, kadang-kadang dia harus menggunakan moda transportasinya. Misalnya kalau di sini kan berarti kan nanti harus pakai pesawat terbang, ya kan pesawat terbangnya juga pesawat terbang yang kecil, lalu kemudian dari sana nanti untuk nyebrang ke desa sebelah nanti harus pakai speedboat misalnya. Jadi moda-moda transportasi itu kadang-kadang harus digunakan semua gitu. Dan ini memang tantangan yang real dihadapi masyarakat dan juga dihadapi oleh penyelenggara pemilu dan pengambil kebijakan di Jakarta, sehingga ketika kita merencanakan pemilu di Indonesia itu bukan hanya mempertimbangkan nilai-nilai atau ukuran-ukuran atau standar-standar yang ada di Jakarta gitu. Itu penting sebenarnya. Sehingga kita harus mempertimbangkan bahwa kebijakan yang kita keluarkan ini, kita ambil ini, itu harus bisa diterapkan di Jakarta, di Banten, di Bengkulu, di Papua, atau bahkan di Maluku Utara atau Maluku. Gitu. Jadi kebijakan yang kita ambil harus memperhitungkan keragaman wilayah geografis yang memang sangat luar biasa di Indonesia. Betul. Gitu. Ya. Baik. Oke. Kita sudah 30 menit obrolan kita. Tidak terasa. Tidak terasa, asik sekali. Ini kita mau meluncur ke Tribuners dulu yang tengah memantau kami di layar monitornya saat ini. Boleh bergabung di kanal YouTube maupun Facebook fanpage ya. Mungkin bisa menyapa anggota KPU Republik Indonesia saat ini, Mas Pram. Ataupun ada pertanyaan dan ingin membagi pengalamannya ketika mengikuti pemilu di 2019 dan bagaimana antusiasme kalian, bisa berbagi di comment section dan saya akan membacakan komentar kalian. Baik, Mas, dengan melihat tantangan dan juga hal-hal yang sudah menjadi bahan evaluasi KPU sendiri untuk menyelenggarakan pemilu 2024 mendatang ini, apa yang ingin Mas sampaikan baik kepada calon penyelenggara di tingkat RT misalnya, dan juga terutama untuk anggota KPPS. Ya. Pemilu ini memang hajatan yang sangat besar sekali, penting bagi bangsa Indonesia. Di situ menjadi wahana di mana masyarakat punya kesempatan untuk ikut menentukan siapa yang menjadi wakil-wakilnya di lembaga eksekutif maupun legislatif, siapa yang menjadi presiden, wakil presiden, siapa yang mengisi kursi Dewan Perwakilan Daerah, siapa yang menjadi anggota dewan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, karena itu kita sebagai penyelenggara pemilu harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan bahwa suara yang diberikan oleh rakyat
di TPS-TPS gitu ya, setiap satu suara yang diberikan oleh rakyat di TPS-TPS itu harus kita jaga kemurniannya sehingga sampai proses rekapitulasi dan lalu kemudian dikonversi menjadi kursi. Sehingga betul-betul kita menjaga kemurnian suara rakyat karena demokrasi ini harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh melangkah mundur dari demokrasi yang sudah kita bangun dengan dengan keringat, dengan darah, dengan air mata, gitu ya, darah para petugas yang meninggal 2019 dan seterusnya itu kan harus kita kita ambil pelajaran bahwa kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya, kita memperbaiki di sektor-sektor atau di bagian-bagian mana yang kemarin kita masih memiliki masalah. Dan hal-hal baik yang kita sudah miliki pada pemilu 2019 maupun pilkada 2020 itu kita kerjakan kembali di pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang gitu. Baik. Ya, terima kasih sekali lagi Bang. Terima kasih. Mas. Saya sudah keseringan panggil Abang, soalnya di sini kita keseringan panggil Abang ya Bang ya. Sudah hadir di Bastory Tribunambon.com pada hari ini dengan tema agar pemilu 2024 lancar jaya, KPU bikin apa? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pram terkait dengan langkah-langkah yang tengah dilakukan dan juga akan dilakukan seterusnya hingga nanti di pemilihan atau pemungutan suara di 2024 nanti semoga bisa semua proses yang sudah direncanakan itu bisa terimplementasi dengan baik. Dan Tribuners, seperti yang kita tahu, kita berharap juga pemilu 2024 ini bisa menjadi momentum politik untuk mengakhiri atau end game fase transisi menuju konsolidasi demokrasi. Untuk itu jangan lupa, jangan golput. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya. Kita akan jumpa lagi dengan tema-tema menarik lainnya di Tribun Bastory dengan narasumber yang kece-kece. Saya Ajeng Hatalia pamit dan juga Mas Pram. Ya. Sampai jumpa. Oke, halo. Oke. Terima kasih. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.